Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin melakukan presentasi untuk melakukan persyaratan UAS akhir semester dengan mata kuliah IT Governance. Dengan judulnya yaitu Evaluasi Manajemen Layanan Teknologi Informasi pada Puspipd UIN Sunan Ampel, Surabaya menggunakan kerangka kerja COVID-5. Dengan saya Dwi Putri Sotami dan Fitri Dekasari. Dan juga saya Mia Milenia Utami. Selanjutnya kita akan membahas untuk domain. Domain, Deliver Service and Support DSS. Menurut ISAKA 2012, Deliver Service and Support DSS adalah domain yang berkaitan dengan pengiriman atau penyampaian aktual dan dukungan layanan yang dibutuhkan, yang meliputi pelayanan, pengelolaan keamanan, dan kontinuitas, dukungan layanan bagi pengguna, serta manajemen data dan fasilitas operasional. DSS 01, Manage Operation, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan dan prosedur operasional yang dibutuhkan untuk memberikan layanan IT kepada internal maupun outsource, termasuk pelaksanaan eksekusi dari standar operasi, prosedur yang telah ditetapkan, atau kegiatan pemantauan yang diperlukan. Proses kode prosesnya yaitu DSS 01, nama prosesnya manage, area manage, domainnya deliver, service, and support. Proses deskripsi in table, proses purpose statement in table, proses goal in table, Rafi chart activity in table. Selanjutnya nomor prosesnya yaitu DSS 01, nama prosesnya kelola permintaan dan insiden layanan. Area manajemen domain, pengiriman, layanan, dan dukungan. Deskripsi proses memberikan respon yang tepat waktu dan efektif terhadap permintaan pengguna dan resolusi semua jenis insiden. Pulihkan layanan normal, rekam dan penuhi permintaan pengguna, dan merekam, menyelidiki, mendiagnosa, mengekskalasi, dan menyelesaikan insiden. Pernyataan tujuan proses ialah mencapai peningkatan produktivitas dan meminimalkan gangguan melalui penyelesaian cepat pertanyaan dan insiden pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Mia Milenia Utami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang IT Goals, Deliver Service and Support atau DSS. Metrik terkait 3 atau 4 metrik untuk mengukur pencapaian setiap tujuan terkait TI. Tujuan prosesnya yaitu disebut dengan tujuan proses 3, tetapi secara efektif ini adalah hasil proses. Metrik terkaitnya yaitu 1 atau 2 metrik untuk mengukur pencapaian setiap tujuan proses. Di sini ada tabel yang menyatakan IT Related Goals COVID-5. Ada instrumen Puspipd. Ada P1 dengan kenyamanan ruang laboratorium komputer. Dan juga P2 dengan ketersediaan bound-wide hotspot. Dan juga P3 kelengkapan peralatan pada ruang laboratorium komputer integrasi. Dan P4-nya kecepatan bound-wide hotspot Wi-Fi. P5-nya kemampuan pemateri dalam memberikan pemateri latihan. P6-nya kehandalan sistem informasi yang digunakan universitas. P7-nya keterampilan staf dalam memberikan pelayanan. P8-nya yaitu respon dalam memberikan pelayanan. Juga P9 kecepatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami civitas. P10 kualitas materi yang diberikan saat pelatihan ICT dan lain-lain. P11 kesopanan staf dalam memberikan pelayanan. P12 keramahan staf dalam memberikan pelayanan, dan juga P13 pengetahuan staf dalam memberikan pelayanan.
Di sini juga ada RACI dan juga RACI Deliver Service and Support DSS juga. Juga ada tabelnya. Yang Manage Operation DSS 01. Performance Operation Procedure. Dia ada di Head IT Administration, juga ada di Head IT Operation, dan juga yang DSS 01.03 Monitor IT Infrastructure itu ada di Head IT Administration, dan yang DSS 01.04 Manage the Environment ada di Head IT Operation dan juga di Information Security. Di sini juga terdapat indikator capability level. Yang pertama, level 0 incomplete process, yaitu proses tidak dilaksanakan atau gagal untuk mencapai prosesnya. Pada level ini ada sedikit atau tidak ada sama sekali bukti dari setiap pencapaian tujuan proses. Yang B, level 1 atau proses diimplementasikan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Yang C, level 2 manage proses 2 atribut. Proses yang diimplementasikan dikelola atau planned, monitored, and adjust, dan hasilnya ditetapkan dan dikontrol. Di level 3 established proses 2 atribut, yaitu proses didokumentasikan dan dikomunikasikan untuk efisiensi organisasi. Level 4 predictable proses 2 atribut, yaitu proses dimonitor, diukur, dan diprediksi untuk mencapai hasil. Yang F, level 5 optimizing proses 2 atribut. Proses diprediksikan kemudian ditingkatkan untuk memenuhi tujuan bisnis yang relevan dan tujuan yang akan datang. Dan juga di sini ada indikator capability level untuk tabelnya. Yang level 0, PA-nya 0, deskripsinya tidak dilakukan atau gagal. Level 1, PA-nya 1.1 dilakukan tetapi belum ada manajemennya. Level 2, PA-nya 2.2 dilakukan dan ada perencanaan serta dimonitor. Dan juga yang 2.2-nya yaitu deskripsinya dilakukan, ada perencanaan dan dimonitor, kemudian hasil kerja dikelola dengan baik atau ditentukan requirement-nya dan dikomunikasikan. Level 3, 3.1 yaitu dilakukan aktivitas tertulis di SOP atau kebijakan atau aturan atau dibuat standar pengoperasiannya sebagai unsur penting yang wajib dilakukan. Yang 3.2-nya deskripsinya yaitu dilakukan aktivitas tertulis di SOP, kebijakan atau aturan atau mempunyai standar penerapan serta ada alokasi tanggung jawab dan sumber daya yang tepat. Yang level 4, 4.1 di deskripsinya yaitu dilakukan aktivitas tertulis di SOP, kebijakan atau aturan berjalan dengan baik dan ada penerapan ukuran layanan atau informasi optimal yang harus dihasilkan. Yang PA 4.2-nya dilakukan aktivitas tertulis di SOP atau kebijakan atau aturan dan menghasilkan layanan atau informasi optimal kemudian dimonitor dan dianalisis. Yang level 5-nya untuk PA 5.1 deskripsinya dilakukan ada inovasi dan strategi pengembangan aktivitas sesuai hasil analisis dari aktivitas yang telah terstandarisasi sebelumnya. Yang 5.2-nya dilakukan ada inovasi dan strategi pengembangan aktivitas diukur pengaruhnya terhadap sasaran bisnis dan evaluasi. Dan di slide selanjutnya yaitu ada proses assessment model atau PAM yang menjelaskan tentang DSS juga. Di sini ada proses 01 dengan level 0 dan indikasi rating yang saat ini dengan level 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan juga indikasi rating saat ini yaitu Pusti PD telah aktivitas operasional sesuai dengan kebutuhan dan terjadwal serta termonitor dan telah terdokumentasi, namun belum terkelola dengan baik.
Selanjutnya ada analisis gap. Di sini terdapat rumus untuk mengetahui capability level. Terdapat keterangan juga yang hasilnya adalah 1,71 dan terdapat tabel yang berisi proses dari beberapa domain. Di antaranya ada IDM 04, APL 01, kemudian ada DSS 01, di mana prosesnya tersebut adalah manage operation dengan tingkat kapabilitas SIN 2, UBI 4, dan nilai GAP-nya 2. Next. Dan untuk rekomendasinya di sini terdapat tabel dari beberapa domain juga. Ada APU 01, APU 07, kemudian ada DSS 01 yang kita bahas dengan nilai existing 2, targetnya 4, dan rekomendasinya yaitu mempertahankan aktivitas operasional yang dimiliki yang telah sesuai kebutuhan dan terjadwal serta termonitor dan telah terdokumentasi. Dari beberapa poin penting tersebut telah ditarik kesimpulan yaitu dari proses kerja pada Pusti PD UIN Sunan Ampel Surabaya diketahui melalui wawancara dengan pihak pengelola memiliki pencapaian level 2 atau manage pada DSS 01 karena metrik pada best practice dan work product pada level 2 terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa Pusti PD UIN Sunan telah mengimplementasikan IT proses dan memiliki bukti dari pendekatan sistematis dan pencapaian secara signifikan terhadap atribut yang didefinisikan. Rata-rata gap yang dicapai yaitu 1,57 dari rata-rata capability level 1,71, di mana kesenjangan tidak cukup signifikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.